Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Sapitri dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kelas A semester 3. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai time series. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester mata kuliah Statistik 1 dengan dosen pengampu Ibu Haslita SSI MSI. Silakan simak dan nonton videonya ya sampai selesai. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi semua. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian analisis time series. Time series atau deret waktu berkala adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Waktu yang digunakan dapat berupa minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Analisis data berkala adalah analisis yang menerangkan dan mengukur berbagai perubahan atau perkembangan data selama satu periode. Misalnya, perkembangan produksi, harga barang, hasil penjualan, jumlah penduduk, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai contoh data time series. Di sini saya akan memperlihatkan tabel data penerimaan siswa-siswi baru SMP Negeri 1 Kota Baru dari tahun ke tahun. Nah, di sini kita mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Seperti yang teman-teman semua lihat, dari 2014 total penerimaan siswa selama tahun itu ada 650. Di 2015 itu ada 540 dan seterusnya sampai pada tahun 2020 yaitu sebanyak 710. Nah, adapun grafiknya atau plotnya kita bisa lihat seperti gambar yang tampak pada layar ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya yaitu manfaat time series. Yang pertama, manfaat analisis data berkala adalah untuk peramalan kondisi masa mendatang berdasarkan data yang sebelumnya. Kedua, analisis data berkala memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan suatu kejadian serta pengaruhnya terhadap kejadian lain. Ketiga, peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Selanjutnya yaitu komponen time series. Adapun komponen yang pertama yaitu ada tren, kemudian ada variasi musim, kemudian ada variasi siklis, dan ada variasi random. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tren. Tren adalah suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan atau kecenderungan secara umum dari data berkala yang menunjukkan jangka waktu yang panjang, atau suatu garis halus atau kurva yang menunjukkan suatu kecenderungan umum dari suatu data berkala. Contoh gambarnya seperti yang teman-teman lihat pada layar. Yang kedua ada variasi musim.
Variasi musim adalah suatu gerakan yang naik turun secara teratur yang cenderung untuk terulang kembali dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Adapun gambarnya seperti yang teman-teman lihat di layar, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya ada variasi siklis. Adalah suatu gerakan yang naik turun secara teratur dan cenderung untuk terulang kembali setelah jangka lebih dari 1 tahun. Contoh gambarnya seperti ini. Lanjut, ada variasi random. Adalah suatu gerakan yang naik secara tiba-tiba atau mempunyai sifat yang sporadis, pola tidak teratur, sehingga biasanya sulit untuk diperkirakan sebelumnya. Contoh gambarnya seperti yang teman-teman lihat pada layar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tren linier. Tren linier merupakan garis peramalan yang sifatnya linier, sehingga secara matematis bentuk fungsinya adalah seperti yang teman-teman lihat, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y merupakan nilai tren atau peramalan periode tertentu, A merupakan konstanta, B adalah koefisien arah garis tren atau perubahan tren setiap periode, dan X itu merupakan waktu. Nah, yang pertama bisa kita lihat untuk menentukan persamaan tren linier itu ada beberapa metode. Yang pertama ada metode tren kuadrat terkecil, kedua ada metode garis tren secara bebas, ketiga ada metode setengah rata-rata. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu metode tren kuadrat terkecil. Peramalan dengan metode ini akan menghasilkan jumlah kuadrat kesalahan-kesalahan terkecil jika persamaan garis tren linier yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Maka untuk menentukan harga konstanta A dan B dengan metode ini dapat menggunakan persamaan normal, yaitu kalau misalkan kita mencari A, rumusnya itu dengan sigma Y dibagi dengan N. N di sini merupakan banyaknya data. Nah, kalau kita mencari nilai B, maka rumusnya itu menjadi sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, jumlah dari X kuadratnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan contoh soal. Jadi, kita bisa lihat penjualan handphone dalam unit selama beberapa tahun. Di sini bisa kita lihat teman-teman tabel penjualan handphone dari unit ya. Misalkan di tahun 2014 ini total penjualan itu ada 470 unit handphone. Kemudian di 2015 itu ada sekitar 510 unit dan seterusnya sampai tahun 2020 yaitu ada 700 unit penjualan. Nah, dari data ini kita diminta untuk membuat persamaan trennya. Jadi persamaan di rumus ini dari tren yang saya jelaskan itu ada di bagian yang ketiga. Nah, jadi ingat ya, rumus dari persamaan tren yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, datanya tadi kita susun seperti ini. Dari tahun 2014
sampai dengan tahun 2020. Kemudian penjualan unitnya ini kita bisa misalkan dia adalah Y. Y ini merupakan kita misalkan penjualan unit. Kemudian X-nya ini kita peroleh dari coding ya. Dari coding. Jadi datanya ini adalah data ganjil. Makanya di tengah ini 2017 kita beri coding 0. Kemudian di atasnya itu ada -1, -2, -3. Kemudian di bawah dari 0 ini kita beri 1, 2, 3. Kemudian XY -3 ini kita kalikan dengan penjualan unit atau Y, maka akan dihasilkan -1410 dan begitu seterusnya sampai pada tahun 2020. Kemudian X kuadrat ini kita peroleh dari -3 pangkat 2, maka hasilnya adalah 9 dan seterusnya sampai di data 2020. Kita jumlahkan dari atas sampai bawah, maka akan terlihat hasilnya seperti ini. Maka dari tabel ini kita bisa menentukan nilai A-nya, di mana nilai A ini sama dengan jumlah Y atau sigma Y dibagi dengan N, di mana Y ini jumlahnya adalah 4110 dibagi dengan nilai N atau banyaknya data, yaitu ada 7. Nah, maka bisa teman-teman lihat di sini 4110 dibagi dengan 7, maka akan mendapatkan hasil 587,14. Kemudian nilai B. Nilai B kita bisa peroleh dari jumlah XY ini dibagi dengan jumlah dari X kuadrat, yaitu 1030 dibagi dengan jumlah X kuadrat yaitu 28, maka akan menghasilkan 36,78. Maka kita masukkan rumus persamaan trennya adalah Y sama dengan A ditambah BX. A-nya kita ganti dengan 587,14 dan B-nya adalah 36,78. Maka akan dihasilkan persamaan trennya seperti ini. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai time series. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.